wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas degradasi lingkungan atau tanah longsor. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kami akan memperkenalkan kelompok yang dimana anggotanya itu 1 Diana Irawati Wulandari, 2 Muhammad Albari Syuhada yaitu saya sendiri, 3 Tarida Paringga, 4 Muhammad Yadi, 5 Ridwananda Fadilah. Oke, mungkin sebelum teman-teman yang akan menjelaskan, saya akan sedikit menjelaskan tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah yang berpotensi mengalami tanah longsor karena bentuk morfologis yang bervariasi, seperti dataran tinggi dan bukit. Terjadinya tanah longsor dapat dipicu oleh curah hujan yang tinggi atau adanya gempa bumi, kemiringan lereng yang tidak tertopang oleh berbagai tumbuhan dengan perkaraan kuat mengakibatkan daerah tersebut semakin mudah longsor. Biasanya lokasi yang terjadi pada kasus ini terdapat di Mayaran, Semarang, Jawa Tengah. Oke, mungkin bisa teman-teman yang lain akan menjelaskan. Oke, selanjutnya ada penjelasan detail mengenai kasus. Faktor pemicu terjadinya bencana tanah longsor di Manyaran, Semarang, Jawa Tengah adalah, maaf sebelumnya ada suara motor. Yang pertama ada kondisi curah hujan yang tinggi. Yang kedua, tekstur lempung yang jenisnya lebih ke arah monomorilonit. Artinya, kalau kena air dia akan mengembang, kalau kering dia akan menyusut merekah. Oke, next. Oke, kemudian saya akan menjelaskan dampak tanah longsor itu. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan pemukiman dan juga tempat-tempat aktivitas warga yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, karena rusaknya tempat aktivitas warga juga mengakibatkan terhambatnya produktivitas masyarakat setempat dari segi ekonomi dan lainnya. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati yang berada di sekitar lokasi longsor juga terancam karena rusak akibat tanah longsor. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kondisi masyarakat dan budaya lingkungan setempat. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat. Yang pertama, semakin cerdas. Kedua, berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik. BPBD Kota Semarang memiliki peran sentral dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang. Diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah terkait tata ruang wilayah. Next. Poin selanjutnya yaitu upaya masyarakat mengatasi permasalahan. Upaya pertama yaitu tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang kedua, tidak menebang pohon di sekitar lereng. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau lahan, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat, sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Yang keempat, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Next. Poin yang selanjutnya yaitu budaya masyarakat setempat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi tanah longsor. Kearifan lokal setiap daerah berbeda-beda, sehingga kearifan lokal menjadi identitas suatu daerah yang membedakannya dengan daerah lainnya. Dalam keyakinan budaya masyarakat setempat, tentu ditanamkan sikap menjaga alam karena alam merupakan rumah. Tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilai moral luhur yang ditanamkan hilang terkikis oleh zaman. Dan juga karena diabaikan oleh masyarakat setempat yang menganggap penanggulangan longsor hanya tugas dari pemerintah. Padahal seharusnya menjaga ekosistem lingkungan merupakan kewajiban bersama, terutama masyarakat di sekitar lingkungan. Dari penjelasan-penjelasan di atas, tidak semua lapisan masyarakat memiliki daya budaya yang dapat mencegah terjadinya longsor. Sebagian masih ada yang peduli dan sebagian lagi tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri. Oke, baik. Mungkin demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sampaikan.
Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.